Kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita baca Bilangan pasal yang ke-11. Kita sudah membaca bagaimana saudara Musa juga sampai stres menghadapi bangsa itu. Mereka marah kepada Tuhan. Ya, mereka bersungut-sungut berkata, ya, kita di Mesir makan daging dengan gratis, gak usah bayar. Tapi kita di sini dibawa untuk mati di padang gurun. Sampai Musa pun protes kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, kenapa engkau tidak memberikan aku kasih karunia? Kenapa engkau berikan beban ini kepadaku untuk membawa bangsa ini keluar menuju ke tanah perjanjianmu? Kenapa engkau gak pilih orang lain saja? Kenapa engkau pilih aku? Ya, Musa ya sudah di batas kemampuannya menghadapi sikap bangsa ini yang terus bersungut. Sampai akhirnya Tuhan berkata dan berfirman kepada Musa, beritahukan kepada bangsa itu, mereka akan makan daging. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tapi 1 bulan lamanya. Tuhan akan memberikan mereka makan daging. Lalu Musa bertanya, bangsa ini yang ikut dengan aku ada 600.000 orang. Bagaimana mungkin Tuhan bisa memberikan mereka daging? Berapa anak lembu sapi yang harus dipotong dan apakah itu cukup untuk memberi makan 600.000 orang yang mengikuti aku? Dan akhirnya Tuhan berkata kepada Musa, ya, masakan engkau lupa bahwa aku tuh Tuhan yang berkuasa? Ya, kuasa Tuhan itu tidak kurang untuk melakukan itu. Saudara, seringkali apa yang di depan mata kita itu membatasi kerja Tuhan. Musa melihat dengan keterbatasannya, jemaat yang dia bawa sangat banyak. Bagaimana mungkin mereka dapat makan daging semuanya? Tapi itulah, bersama dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Lalu Tuhan menjawab Musa, ya, dia berkata, kamu kumpulkan 70 tua-tua dari Israel. Dan aku akan memberikan kepada mereka sebagian roh yang aku berikan kepadamu supaya mereka juga ya punya beban untuk bangsa ini dan bukan hanya kamu yang punya beban. Ya saudara, seringkali kita mengingkari kuasa Tuhan dan bertanya seberapa kuatkah kuasa Tuhan itu bekerja. Ya, adalah memang mudah untuk mempercayai Tuhan ketika kita sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Tetapi ya setelah kita melihat keadaan yang tidak baik dan rasanya tidak mungkin untuk mempercayai Tuhan itu sulit. Termasuk Musa pun bertanya kepada Tuhan, bagaimana caranya Tuhan mau beri makan mereka semua itu 600.000 orang loh. Iya, baik, kita akan lanjutkan saudara. Sekarang kita masih di Bilangan 11 ya, dan kita akan lanjutkan hari ini. Kita masuk di Bilangan 11, sekarang kita ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, setelah Musa datang keluar, ya, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Dan dia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu. Ya, dan ia menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan. Ya. Turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hingga padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hingga pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Iya, kita melihat di sini ada peran Roh Kudus, ya, sudah ada peran Roh Allah di dalam perjanjian lama. Karena memang Roh Allah, Roh Kudus itu sudah ada sejak penciptaan. Musa diberikan roh untuk memampukan dia melakukan tugasnya yang diberikan Tuhan. Dan ketika dia protes kepada Tuhan bahwa dia tidak sanggup sendiri, Tuhan menyuruh dia kumpulkan 70 tua-tua orang Israel. Dan ketika dia datang, ya, mereka datang menghadap kehadirat Tuhan, maka Tuhan itu mengambil sebagian roh yang ada pada Musa dan memberikan kepada para tua-tua itu supaya mereka juga dimampukan. Roh itu roh yang memampukan mereka. Ketika mereka itu dihinggapi oleh roh itu, dikatakan di sini, maka kepenuhanlah mereka seperti nabi,
Tetapi sesudah itu tidak lagi. Jadi hanya sementara itu. Ya, Tuhan mencurahkan rohnya sebagai tanda awal mereka dipenuhi dengan penguas, dengan pengurapan dan kuasa dari Roh Kudus itu. Ya, kita melihat di sini saudara, ya akhirnya mereka dipenuhi oleh roh seperti nabi. Ayat yang berikutnya, ayat 26 berkata di sana, masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Edat, yang lain bernama Medat. Ya, dan ketika roh itu hinggap pada mereka, dikatakan di sana mereka kepenuhan. Ya, ketika roh itu hinggap kepada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat tetapi tidak turut pergi ke kemah, maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah semua orang muda memberitahukan kepada Musa bahwa Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka, kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua. Peristiwa ini sama dengan peristiwa yang dicatat dalam kisah, ya, di kisah yang tercatat dalam Markus 9, di mana para murid ya ingin agar Yesus melarang orang lain mengusir setan-setan, karena orang-orang itu bukan bagian dari kelompok mereka. Tapi sikap yang sempit ini tidak dibenarkan saudara oleh Tuhan. Kita lihat ketika ada 2 orang yang dipilih Tuhan juga untuk menjadi ya rekan Musa, untuk membantu Musa yang akan dihinggapi, tapi mereka tidak pergi ke tempat perkemahan. Mereka hanya di tenda dan kemudian mereka dihinggapi oleh roh Tuhan, lalu mereka mulai kepenuhan. Akhirnya kedua orang ini dibawa ke perkemahan dan mereka berkata, orang 2 ini seperti nabi, mereka kepenuhan. Lalu Yosua melihat itu, Yosua melarang saudara. Yosua berkata kepada Musa, Tuanku, cegahlah mereka. Karena Yosua nggak tahu kalau orang ini juga termasuk orang yang dipilih Tuhan, walaupun mereka tidak datang ke kemah pertemuan. Lalu Musa memarahi Yosua dengan berkata, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhanlah yang memberikan rohnya hinggap kepada mereka. Ya saudara, dan dia berkata bahwa ya memang Tuhanlah yang memilih mereka sehingga dia memberikan roh. Kita tidak boleh iri hati, kita gak boleh cemburu dengan orang-orang yang dipakai Tuhan. Yosua mungkin merasa dia sudah membantu Musa selama ini, dia gak mau kalau ada orang lain juga yang dipilih Tuhan untuk membantu Musa. Dan di sana Musa sedang menantikan, saudara, kita melihat di situ ya, Musa menantikan memang saat itu ketika semua umat Allah akan mengalami pencurahan Roh Kudus, Roh Allah. Ya, inilah yang dirindukan Musa supaya banyak orang terbeban untuk mendengar suara Tuhan. Ya, dan untuk bisa membantu tugasnya. Itulah kerinduan Musa dan Tuhan menggenapi lewat 70 orang tua-tua. Iya, sekarang kita lanjut ya, ayat yang ke-31, judul perikopnya burung puyuh. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan, asalnya dibawanya lah burung-burung puyuh dan dari sebelah laut. Dan dihamburkannya lah ke atas tempat perkemahan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar, ya,
sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kirbot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kirbot Ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Hezerot dan mereka tinggal di situ. Ya, kita melihat saudara, Tuhan mengabulkan keinginan mereka untuk mendapatkan daging, yaitu burung puyuh. Dan akhirnya Tuhan kirim burung puyuh kepada mereka. Keinginan yang menggebu atau nafsu bukanlah sekedar hasrat, ya, yang tidak pantas. Itu dapat merupakan keinginan yang tidak normal atau haus terhadap sesuatu. Ya, kita lihat di sini Tuhan menghukum orang Israel karena mereka itu hanya mendambakan makanan yang enak. Keinginan mereka itu tidak salah. Yang menjadi salah itu adalah dosa ketika mereka membiarkan keinginan itu berubah menjadi kerakusan. Mereka merasa berhak memperoleh makanan enak dan mereka tidak dapat berpikir lain lagi. Ya, dan kita menjadi saudara di sini ya sebagai contoh bagi kita dari bangsa Israel. Ya, Tuhan memang memberkati mereka, tapi tidak boleh rakus. Ya, dan akhirnya ketika mereka itu sudah memperoleh banyak, ada orang-orang yang selagi dagingnya mereka makan ya, selagi daging masih ada di mulut mereka, belum mereka kunyah. Ya, tapi mereka sudah makan lagi, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang-orang yang rakus itu. Saudara, di sini Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita ini bisa menahan diri, menahan nafsu, jangan punya nafsu yang rakus ya. Sebab itu akan membangkitkan murka Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua hari-hari ini tunduk kepada Tuhan. Kita semua mau mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita tapi kehendak Tuhan. Kita sudah selesai dengan bilangan pasal yang ke-11. Kita belajar bagaimana ketika bangsa itu meminta daging kepada Tuhan. Dan Musa bertanya kepada Tuhan, orang yang mengikut aku ini jumlahnya 600.000 orang. Bagaimana engkau ingin memberi mereka makan? Apakah cukup kalau lembu sapinya dikorbankan? Dan akhirnya Tuhan memerintahkan burung puyuh. Kita sudah membaca kemarin ketika angin bertiup dari Tuhan asalnya, datanglah burung-burung puyuh dari sebelah laut. Ya, dan akhirnya mereka itu bisa makan sampai kenyang, makan daging burung puyuh. Sekarang kita akan lanjutkan saudara di bilangan pasal yang ke-12. Judul perikopnya pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa. Ya, mereka mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di muka bumi. Saudara, kita melihat di sini ya, dalam bilangan pasal yang ke-12 ini, seperti yang kita tahu bersama, Musa tidak mempunyai istri orang Yahudi karena ia tinggal bersama orang Mesir. Ya, pada 40 tahun pertama hidupnya, dan ia berada di padang gurun 40 tahun berikutnya. Jadi perempuan itu mungkin yang disebutkan adalah Sipora, istri pertamanya, yang adalah orang Midian. Ya, orang Kusi adalah orang Ethiopia. Tidak ada penjelasan yang diberikan tentang mengapa Miriam menolak perempuan ini. Jadi kita melihat di sini Miriam dan Harun, saudara. Mereka memberontak.
Ya mungkin ya karena iri hati melihat Musa dipakai Tuhan, atau ya mau mengambil kepemimpinan, lalu mereka berkata bahwa ya mereka mengatai Musa soal dia mengambil perempuan Kus yang ya diambilnya, mungkin ya ini mengarahnya kepada istri pertama Musa karena dia berada di Mesir. Dia menikah dengan orang Mesir, ya Sipora itu istri pertamanya yaitu orang Midian. Ya, jadi dia tidak memiliki istri orang Yahudi, saudara. Lalu ya Miriam ini berkata, mereka dan Harun berkata, apakah Tuhan hanya berfirman lewat perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia bisa berfirman, saudara? Jadi iri hati, kecemburuan rohani itu bisa terjadi kepada siapa saja. Ini terjadi pada Miriam dan Harun. Mereka mulai membuat orang itu ragu terhadap Musa dalam pelayanannya. Alkitab berkata di sini, adapun Musa itu seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Mungkin ini adalah salah satu alasan Tuhan itu memilih Musa, saudara. Ya, tetapi orang-orang yang di sekitar Musa itu ya menentang dia, saudara. Dan itu orang yang terdekat justru Miriam dan Harun. Orang-orang sering berdebat ya tentang berbagai pertentangan kecil. Sementara persoalan yang sebenarnya dibiarkan tidak tersentuh. Demikianlah yang terjadi ketika Miriam dan Harun mulai mencela Musa. Mungkin mereka mewakili para imam dan nabi. Jadi ini adalah dua kelompok yang paling berpengaruh setelah Musa. Persoalan yang sebenarnya itu hanyalah iri hati yang semakin besar, ya, yang semakin besar dari mereka sendiri, ya, terhadap kedudukan dan pengaruh Musa. Karena mereka tidak dapat menemukan kesalahan dan cara ya untuk menjatuhkan Musa lewat kepemimpinan Musa, akhirnya mereka memutuskan untuk mencela istrinya. Bukannya menghadapi secara jujur masalah yang akan mereka ya persoalkan mungkin dengan Musa, tetapi justru mereka mencari-cari, memilih untuk mengalihkan perhatian dan persoalan yang sebenarnya. Saudara, ya iri hati itu memang bahaya, saudara. Apalagi ketika kita melihat orang dipakai Tuhan, ya lalu ada rasa iri hati, dan ketika sudah ada iri hati, niat lain yang muncul adalah apa? Ingin saling menjatuhkan. Ketika sudah ingin saling menjatuhkan, maka disitulah iblis itu ya memecah belah satu kesatuan. Kalau kita melihat kemarin itu formasinya sudah sangat luar biasa, Tuhan mengatur. Musa dipakai untuk menyampaikan suara Tuhan. Tiba-tiba Miriam dan Harun merasa mereka juga bisa mendengar suara Tuhan. Iya, dan akhirnya mereka itu iri hati lalu mulai mencari-cari celah untuk menjatuhkan Musa. Dalam hidup kita pun ketika orang itu iri dengan kita, maka dia akan mencari-cari celah dengan hal-hal yang kadang tidak masuk akal, bahkan kadang ya hanya kebohongan. Saya pun mengalami dalam pelayanan ada begitu banyak fitnahan yang bertubi-tubi, saudara. Tetapi selama kita ini percaya bahwa Tuhan memakai kita, nggak usah digubris mau orang fitnah seperti apa, mau orang coba menjatuhkan kita. Kalau tangan Tuhan yang meninggikan dan mengangkat kita, maka orang-orang yang ingin menjatuhkan kita itu mereka berurusan sendiri dengan Tuhan. Itu bukan urusan kita, itu urusan mereka dengan Tuhan. Ya, jangan saudara terpancing dengan orang-orang yang mau menjatuhkan, orang-orang iri hati, mau menghancurkan mungkin pelayanan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, atau apapun. Berjalanlah, dan yang terpenting adalah pegang apa kata firman Tuhan bagi kita. Ya, dikatakan di sana saudara, Miriam dan Harun mulai berkata, bukankah Tuhan juga bisa berbicara dengan perantaraan kita? Adapun Musa itu seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Kalau firman Tuhan mengatakan itu berarti benar. Musa itu seorang yang lembut hati.
Ya dia itu ya ya mungkin dikatakan lembut hati, tidak pernah marah, kepahitan. Hatinya itu sangat lembut, saudara. Makanya mungkin itulah yang menjadi penyebab Tuhan memilih Musa untuk dipakai menjadi penyambung lidahnya bagi bangsa ini. Ayat 4, lalu berfirmanlah Tuhan ya dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Saudara, Tuhan berkata kepada Miriam dan Harun dan di depan Musa sendiri. Tuhan berfirman kepada mereka, kalau aku mengangkat nabi di tengah-tengahmu, maka aku hanya berbicara kepada nabi itu lewat mimpi dan penglihatan. Tetapi berbeda dengan hambaku Musa, sebab Tuhan itu berkenan kepadanya. Tuhan berkata, aku tidak berbicara kepada dia lewat mimpi atau penglihatan atau teka-teki. Tetapi aku berjumpa dengan Musa, itu dia bisa melihat wajahku, kata Tuhan. Betapa Tuhan itu memilih Musa sedemikian ya luar biasa. Dan Tuhan berkata kepada Miriam dan Harun, mengapakah engkau berani? Mengapakah engkau tidak takut mengatai hambaku Musa? Saudara, hati-hati ketika kita ini mau mengatai hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Orang yang benar-benar diurapi ya saudara, hanya orang yang benar-benar diurapi. Tuhan berkata, kalau aku memilih nabi di tengah-tengahmu, maka aku hanya berbicara lewat mimpi kepada dia atau penglihatan. Tetapi berbeda dengan Musa, aku berbicara langsung kepadanya. Dia mendengarkan suaraku dan bahkan dia bisa melihat wajahku. Luar biasa saudara. Lalu Tuhan itu berkata kepada Miriam dan Harun, apakah engkau tidak takut mengatai hambaku Musa? Ayat yang ke-9, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling ke depan Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Apa yang terjadi saudara ketika Tuhan murka terhadap mereka, lalu langsung saat itu juga kena kutuklah, Miriam itu kena kusta. Ya, dan Harun berkata kepada Musa, jangan timpakan dosa ini kepada kami. Kami ini sudah bodoh. Ya, jangan sembarangan berkata, emang Tuhan cuma bicara lewat Musa? Tuhan juga bisa bicara lewat kami. Ternyata itu menjadi satu yang membuat Tuhan itu murka. Lalu saudara Miriam kena kusta. Ayat yang ke-11, lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Ya, biarlah selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia menerima kembali.
Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hiserot dan berkemah di padang gurun Paran. Kita lihat saudara di sini, hati-hati. Ya, jangan sembarangan mengatai hamba Tuhan, apalagi kalau memang dia adalah seorang yang dipilih dan diurapi Tuhan. Langsung saat itu juga ya Miriam kena kusta. Dan ketika Harun memohon ya agar ia dan Miriam tidak dihukum karena dosa mereka, itu adalah mudah untuk melihat ke belakang pada kesalahan kita dan menyadari betapa bodohnya hal itu. Adalah jauh lebih sulit untuk menyadari rencana-rencana yang bodoh ketika kita sedang melaksanakan rencana-rencana itu, karena bagaimanapun juga waktu itu rencana tersebut kelihatan tepat. Untuk membuang ide bodoh sebelum ide itu berubah menjadi tindakan bodoh, kita harus menyingkirkan pikiran-pikiran dan motivasi yang salah. Sebab gagal melakukan hal ini menyebabkan kita bisa kena kutuk. Hati-hati dengan tindakan, hati-hati dengan keputusan, hati-hati dengan keputusan yang akan saudara ambil di depan. Hati-hati dengan rancangan-rancangan hatimu. Hati-hati dengan keputusan yang engkau buat. Ya, Miriam dan Harun berpikir bahwa emang cuma Musa yang bisa dipakai, kita juga bisa dipakai. Lalu mereka mulai mencari-cari kesalahan Musa, saudara. Ya, mari dalam hidup ini kita berusaha hidup damai. Kalau ada niat-niat yang lahir dari niat-niat yang tidak benar, karena sakit hati atau karena iri hati atau karena kepahitan atau dendam, biarlah itu dibuang jauh-jauh dari hidup kita supaya kita ini tidak kena kutuk. Nanti yang kita pikir kita berbuat kebenaran, yang kita pikir kita ini mau melayani Tuhan, ternyata karena kita salah ambil tindakan lewat iri hati atau apapun, yang akhirnya kita dibawa kepada kutuk, saudara. Hati-hati saudara, ya, agar kita ini boleh sama-sama melihat kemurahan Tuhan. Ya, dan akhirnya saudara, Musa memohon kepada Tuhan. Musa berkata, Tuhan tolong ya, jangan timpakan ya penyakit ini kepada Miriam, sembuhkanlah dia. Musa ini seorang yang lembut hati. Apa artinya lembut hati? Musa itu hatinya itu mudah berubah kepada kebenaran. Mungkin tadinya dia juga jengkel mendengar Harun dan Miriam berkata begitu. Tapi ketika dia melihat Miriam dikutuk dengan kusta, hatinya itu enggak tega. Musa meminta kepada Tuhan untuk mengampuni Miriam, saudara. Sekalipun dia sudah berbuat jahat kepada Musa, dan karena itu Alkitab berkata Musa adalah seorang yang lembut hatinya. Kita berdoa dan kita belajar hari ini, saudara, dan akhirnya Tuhan mengabulkan doa Musa. Padahal zaman itu orang kalau kena kusta gak ada obatnya dan dia harus dibuang jauh-jauh, tidak boleh tinggal bersama-sama. Ya, dan akhirnya Tuhan mendengar doa Musa. Lalu Tuhan menyembuhkan Miriam, tetapi 7 hari lamanya dia harus diasingkan di luar perkemahan. Saudara, jangan tunggu kena kutuk baru bertobat. Hari ini kalau ada iri hati dalam diri kita, sebelum iri hati itu berbuah kepada tindakan, sebelum saudara ya nasihat, hati-hati juga mendengar nasihat-nasihat dari orang yang sekeliling kita. Ya, ini Harun dipengaruhi oleh Miriam, saudara. Ya, dan mereka berkata, masa cuma Musa yang bisa dipakai? Kita juga bisa dipakai Tuhan. Hati-hati ketika ada orang iri hati di samping saudara, dia memberi nasihat atau petunjuk, ya, atau sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan tapi lahir dari iri hati, itu akan membuat pelayanan kita, hidup kita hancur karena Tuhan tidak berkenan. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Kita mau merenungkan firman ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya apa yang kami baca malam ini bukan secara kebetulan. Jika Engkau temukan dalam hati kami ada iri hati, ada kebencian, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang akan mengampuni. Kami lepas dan kami buang semua itu, supaya hidup kami terbebas dari iri hati, sakit hati, sehingga kami mengambil keputusan dan tindakan-tindakan yang salah.
Tuhan tolong kami, Tuhan bawa kami dalam perkenanan-Mu, supaya hidup kami sungguh-sungguh berkenan, tidak ada kepahitan, iri hati, kebencian. Yang ada hanyalah perkenanan Tuhan, itu yang kami rindukan Bapa. Mari buka hati dan tanganmu malam ini saudara untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati semua yang kau lakukan dengan tanganmu. Tuhan buat itu berhasil, sehingga engkau mengalami berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai malam ini sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Setiap hari selalu terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Setiap hari